Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu. Pagi. Pagi. Gimana keadaannya, sehat Pak, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Untuk pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelum lanjut, saya minta Pak Ade untuk memimpin doa dulu. Silakan Pak Ade. Mohon diulangi Pak. Sebelum saya lanjutkan, saya minta Pak Ade untuk memimpin dulu kegiatan hari ini dengan doa. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih kepada Pak Instruktur yang memberikan kesempatan kepada saya, juga teman-teman, rekan-rekan di kelas, semoga kita berada dalam lindungannya dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum melaksanakan diklat hari ini, marilah kita sama-sama untuk membacakan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Pak Ade yang telah memimpin doa hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu tetap semangat, perhatikan baik-baik materi supaya nanti ada yang nggak paham silakan ditanyakan. Saya izin untuk share materi ya. Gimana? Ada materinya Bapak Ibu? Halo? Ada Ibu? prinsip Ada? pengembangan kurikulum operasional. Ya. Ada. Materinya tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ingat statement saya ini, perhatikan baik-baik sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebagai pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas _2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, selanjutnya ini di sini ada slogan saya nih, sekolah penggerak tingkatkan pendidikan unggul. Bapak Ibu siap menjadi sekolah penggerak? Siap. Siap. Benar siap nih. Siap. Ya, bagus. Karena mau bagaimanapun kita tetap harus sampai ke sana. Lanjut, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Slide 1. Berpusat pada peserta didik. Apa tadi? 1. Berpusat pada peserta didik. Pada peserta didik. Ya. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila. Di sini saya tekankan, bahkan saya kasih tanda warna hijau. Profil pelajar Pancasila. Jadi, untuk mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ini ya. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, kontekstual. Menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Konteks sosial budaya
dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Harus, ini di sini nih, harus mempunyai ciri khas. Di dunia pendidikan ada, terus bagaimana pendidikan itu sendiri hubungannya dengan dunia kerja, ada kerjasama gak? Dengan IDUKA? Ada konteks sosial budayanya dan lingkungannya harus disesuaikan. Yang selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan halaman kedua. Esensial. Semua unsur informasi penting yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CV, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Ada yang ditanyakan sampai sini, Bu? Pak? Tidak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas. Lanjut aja ya, Bu ya. Baik. Ya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Paham, Bu? Paham. Nah, jadi pertanyaan Mbak saya, ada berapa komponen prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang tadi saya presentasikan? Silakan dijawab. Akuntabel. Ya, satu, betul. Pusat pada peserta didik. Betul. Esensial ya. Esensial. Ya. Esensial. Terus? Terus Kontekstual. kontekstual. Terus? Satu lagi apa ya? Ada satu lagi? Lupa lagi satu lagi. Apa lagi? Apa ya? Kontekstual, esensial, akuntabel, Berpusat Ya. pada peserta didik. pesan didik. Lagi ya? Iya, lanjut. Apa lagi? Satu lagi. Satu lagi Pak, apa ya? Apa lagi? Yang tadi yang masyarakat ya, yang Ya. IDUKA ya. Ya, betul. Itu ada. Apa? Siapa itu? Yang IDUKA ya. Nih, ada. Melibatkan berbagai pemangku Pemangku kepentingan. kepentingan. Oh, iya, betul. Betul. Baik. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya. Ada berapa jadi tadi Bu di sini jawabnya? Silakan. Lima Ada ya. berapa? Ada berapa? Ada 5 ya. Sip. Pak Ade gimana Pak Ade? Paham Pak Ade? Pak Ade? Iya, iya, Pak. Pak Ade gimana Tadi Pak? yang ada 5 ya, Pak. Ya ada 5. Paham ya Pak Ade? Suaranya Coba- putus-putus, Pak. Oh iya iya iya. Terkendala dengan sinyal ya Pak ya. Tapi Bapak bisa ya, paham ya. Nanti untuk kemudian hari Bapak akan jadi fasilitator juga. Nanti Bapak untuk men-sharekan apa yang Bapak dapatkan pada guru-guru yang lain, sekolah-sekolah yang lain. Bapak paham ya Pak ya? Nah, tadi saya menekankan harus ada profil pendidikan Pancasila. Halo? Ya, Pancasila. Nih, satu. Saya teraskan jawaban ini. 6 kompetensi profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ini nanti akan dilanjutkan di materi yang selanjutnya ya. Ini ada berapa tadi pelajar Pancasila profil itu? Ada 6 ya? 6, ada 6. Ada 6 ya. Baik. Jelas ya di sini ada 6 nih. Yang pertama apa? Beriman. Beriman. Ya, lanjut. Kebinekaan global. Ya, kebinekaan global. Oh, Bergotong royong.
Lanjut. Kreatif. benalar kritis, Penalar kritis, dan mandiri, mandiri. Nah, itu adalah 6 kompetisi profil pelajar Pancasila. Sila. Lanjut. Nah, untuk materi sudah selesai, tapi ada beberapa yang akan saya kirim nanti ke grup WhatsApp ya. LK yang harus Bapak Ibu kerjakan, dan itu nanti harus Bapak share langsung di linknya. Supaya nanti tugas-tugas Bapak Ibu beres. Siap. Ya, untuk materi sudah selesai. Baik, kembali lagi Bapak Ibu, materi sudah beres, sudah selesai saya jelaskan. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan lagi nanti ke yang lain. Paham ya Bu ya? Ya Bapak, terima Ya. kasih. Jika ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan. Jika tidak, mau saya tutup. Kita lanjut ke proses asinkronus yang harus Bapak jelas jawab nanti pertanyaan-pertanyaannya. Siap Pak. Sudah jelas Pak. Pak Ade ada pertanyaan Pak Ade? Jelas, Pak. Jelas. sudah jelas Pak. Ya baik. Bu Yaya ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Baik. Bu Yani, oke. Bu Mala, terima kasih. Sampai jumpa di sinkronus besok pagi. Seperti biasa jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay,